RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Saya dengar. Udah nyala. Sehari-harinya apa? Nyala man. Sehari-harinya jualan. Yang dijual? Boleh nggak dari awal cerita? Boleh, ayo. Yang pertama kan suami yang jahit biasa celana atas safari, jas gitu ya, kemeja. Nah sampai 20 tahun, mungkin 20 tahun kurang. Jahitnya di rumah apa di pasar? Di apa rumah. di toko? Apa di ruko? Di rumah. Oh. Di rumah, setelah itu kena COVID kan. Kena COVID. Jelas mah. Agak kurang, menurun karena ada online. Kita kalah. Jahit ada online? Enggak, kita di rumah, maksudnya kalah sama online. Kalau online kan lebih murah katanya. Emang ada jahit online? Ada banyak. Lah nganterin bahannya gimana kalau online? Kurang tahu. Cuman jahit online? Enggak, bukan. Yang udah jadi maksudnya. Kalau kita bisa jahit, nah, itu ada online kan mudah-mudahan masuk sekarang. Nah, kita jahit kalah sama online gitu. Ya kita kan nggak kurang laku. Jahit online tuh? Gini Pak Haji, maksudnya bahannya mesen di TikTok, online. Mesen di TikTok udah jadi tuh. Nah di TikTok tuh misalnya harga bajunya 100, kalau sedang di saya itu upah jahitnya 150. Upah jahit tailor gitu kan. Nah jadi udah dah katanya. Saya upah jahit 400. Saya 150 Pak Haji, bikin celana Pak Haji tuh. Paling 200 gitu. Ini 400. Saya itu udah termasuk murah, segitu kalah. Bahan celananya 1,5 meter. Dari mana bahannya? Beli. Dari Pak Haji aja. Gitu? Dari saya, cuma jahit doang. Iya, kalau saya dulu Pak Haji. Sekarang 200 ya? Sekarang 200? Dulu 150. Ini saya nyerpis. Keken besaran. Kan saya masuk rumah sakit 2 bulan. Iya. Jadi berat badan saya susut, nyerpis. 120 nyerpis. Ngecilin maksudnya? Ngecilin? Iya. Gue bilang, nah kalau ngecilin alat kelamin gratis katanya. Cuman digigit sama kucing. Meong. Nah setelah itu Pak Haji kan sepi itu jahitan. Akhirnya saya bantu suami. Tadi kan saya di rumah nggak ngapa-ngapain kan. Tadinya ya udah nerima duit aja dari suami kan. Jadi suami yang jahit. Suami punya anak buah gak? Punya. Berapa? 2. Anak buahnya nginep di situ atau pulang pergi? Anak buah maksudnya? Kagak ada. Oh nggak punya. Anak buah. Di rumah sendiri, jadi di rumah sendiri diantarin. Oh maksudnya iya di rumah orang, di rumahnya dia sendiri ada, kadang kalau ada lagi rame dianterin ke anak buahnya. Oh jadi anak buahnya nggak jadi di rumah bapak? Enggak, ngoper aja ngoper. Oh ngoper. Berbagi Subkon. Iya. Subkontraktor. Berbagilah. Nah setelah itu Pak Haji kan sepi itu saya bantu suami jualan celana legging kan di rumah tuh. Jualnya gimana? Ya di depan rumah aja, dimanfaatin rumah gituan, teras. Saya jualan legging, terus nggak jalan juga karena deket mall kan, mall Pondok Gede. Akhirnya nggak jalan, katanya daripada beli di situ mendingan ke mall katanya kan, sambil mejeng-mejeng. Belanja leggingnya di mana? Di Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priok. Iya. Nah, belinya satuan, duaan, kodian legging. Kodian. Jadi sekodi berapa harganya? Kita dari sononya itu 12.500, dijual 15.000, untung 2.500. Per biji? Per biji. Setelah itu nggak jalan tuh legging, ganti lagi jualan es. Enggak, jualan ini es. Jual es, baru datang di tukang es. Ini tukang es nih, lihat mukanya. Jualan es sama itu kayak sosis anak-anak buat anak-anak tuh, nggak jalan, udah 2 macam. Saya pindah lagi ke lampu servis Pak Haji, kayak lampu ini mati, saya servis nih, dibenerin gitu kan. Dokter lampu ceritanya, tuh nggak jalan juga. Terus ganti lagi ke sembako, nggak jalan juga. Ganti lagi ke ketupat sayur Padang, seblak, nggak jalan. Ganti lagi ke ketupat sayur Padang, nggak jalan juga. Apa ini? Akhirnya punya ide, aku ini aja deh, masakan nasi Padang. Tapi di depan rumah nggak gede, maksudnya depan rumah bukan restoran, ada teras sedikit, saya manfaatin. Nah itu alhamdulillah, tapi saya kurang modal gitu Pak Haji. Alhamdulillah itu agak lumayan gitu. Mendingan, tapi ya kurang modal mungkin karena sampai kurang sekarang modal. nih masih jualan nih? Masih, cuman ini lagi libur 2 hari karena kesini, kan hari raya gitu. Baru sebulan sih buka warung nasinya. Oke.
Baru sebulan. Jadi sekarang dagang masakan mateng. Oh. Ada rendang, ada lele, ada mujair. Ya gitulah, kalau ayam bakar, ayam goreng, ayam gulai, bawal bakar gitu. Itu aja yang dijual karena jahitan suami saya kan sepi gitu. Jadi bantu-bantu. Kalau nungguin dari jahitan saya makan berempat. Nggak bisa makan Pak Haji. Karena kan jahit dulu belum dibayar. Oh, jahit belum dibayar. Walaupun udah kelar, kalau belum ditebus sama orangnya kita kan belum bisa beli makanan. Tapi kalau saya jualan nasi sedikit-sedikit, alhamdulillah buat jajan anak ada gitu kan. Buat sedekah subuh, kalau kemarin mah dari 50 meningkat 100 gitu kan. Alhamdulillah baru sebulan doang Pak Haji, orang kita baru dari bulan puasa nih ngikutin nge-lab di Pak Haji itu. Kok bisa ketemu YouTube-nya RDAY? Katanya dia yang muncul. Gimana ceritanya bos? Coba kalau bisa ketemu YouTube RDAY, coba deketin mic-nya. Ya cuma iseng-iseng aja Pak Haji. Cuma lihat di YouTube, kebetulan ada lain pada yang lain gitu. Apa? Lain pada yang lain gitu. Kok lain pada yang lain. Lain dari Iya. Oh. Kok lucu gitu. Lucu. Iya. Ya apa ya, terus mama ada apa nih Mani? Ada cari Tapi duit saya nih kayak sempet gini. marah karena Ma aku dimarahin. Dimarahin. Iya. Apa yang bikin istri marah? Karena Pak Haji kan Rono suka katanya. ngomongin begitu Rono. gitu kan. Masa ada begituannya? Ya udah mama dengerin aja. Ini sesat nih, Pak. Pakai mic-nya. Saya bilang, masa ada begituannya, yang punya perempuan punya laki dibilang-bilangin. Ya udah kata dia, pelan-pelan mama ininya resepin dulu, jangan langsung di ini kata gitu. Tapi lama-lama saya ngumpet tuh, dia nggak tahu saya nonton tiap hari dari pagi sampai malam tuh, bahkan dia udah tidur saya masih nyalain Pak Haji tuh sampai jam 12 jam 11 tuh. Pas bangun-bangun aja itu jam 12.00 kan, baru dimatiin sampai habis baterainya sampai merah. Padahal dia marah Pak Haji sama saya. Saya Apa dimarahin. yang bikin dia marah Pak kalau boleh tahu Pak? Deketin Karena mic-nya. gini. Deketin. Karena namanya tuh Agak porno jorok. kayak itu kan kontrol kayak apalah itu kan dia marah. Apaan yang nonton begini? Ya dengar aja dulu mah, ada manfaatnya dengar dulu gitu. Saya cuma ada di YouTube aja ini mah. Terus dia marah-marah tuh Pak Haji, dalam sebulan tuh nggak marah-marah aja tuh maunya. Ya udahlah, lama-lama mungkin dia yakin kali ya itu. Kalau dia baru dulu sekarang yang yakin. dia kalahan saya Pak Haji. Oh iya? Iya. Oh Madi yang fanatik. Iya, kalahan saya. Yang ngajak privat saya. Oh. Ngajinya pintaran dia dari saya Pak Haji. Ngajinya. Iya, ngalahin saya Pak Haji. Padahal Bapak lebih dulu tahu Duluan buat RDAY. saya, iya. Aduh, ini orang yang ini dia yang marah duluan, dia yang duluan. Ini gimana ceritanya nih saya gitu. Tapi kalahan saya. Itu salatnya rajinan dia pada saya gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi saya ininya ya, kata dia ada sholat badiah qobliyahnya nggak ditinggal. Kalau orang-orang kan kalau dukun, bilang itu dukun apa sih gitu kata dia. Kalau dukun itu masa katanya makein baca Qur'annya harus segini, terus qobliyah badiah jangan ditinggalin, terus sedekahnya kuat sedekahnya. Kalau orang lain kan enggak katanya. Tiba-tiba saya kepikir, oh iya ya, terus suruh bangun malam. Yang tadinya kebluk, tahu Pak Haji kebluk itu? Iya. Susah dibangunin tidur Susah kan? dibangunin. Ah, Ibu. jadi, enggak tadinya misalnya, tapi kan sekarang kan orang-orang pada bangun jam 00 Oh, kan, iya, kan iya. ngikutin itunya ilmu kearifan Pak Haji gitu kan. Alhamdulillahnya itu, jadi saya tertariknya di situ. Jadi sekarang saya kalau ketinggalan jam 12.15 atau jam 12.30 saya udah nyesel tuh. Aduh udah lewat ini, padahal alarm udah nyala gitu kan. Saya Iya. bangun jam 00:30. 30. Ah biarin aja, Allah tahu aku kesiangan dikit gitu, suka ngomong gitu aku. Mandi aja gitu Pak Haji. Iya, iya. Baru 3 bulan inilah yang. Dari puasa Pak Haji, Oh, ini kenal Ya, RDAY. sebelum ini Deketin mic-nya. udah Desember. Desember Pak Haji. Ketika tahun daerah itu ya Desember gitu. Tahu RDAY? Iya, Oh, Desember. oh, Cuma iya, belum cuma inti gitu aja, belum diumpatin, Belum cuma inti dikerjain. ya belum yakinin gitu. Ya. Cuma habis lebaran baru diiniin puasa mah ya? Ya puasa. Ya puasa baru diini Baru bangun jam 00. baru dikerjain gitu Pak Haji. Baru Nih ini. Pak, Bu. Nah, Saya kan nggak ngajarin istri saya nggak. Saya ngajar gini aja. Jadi istri saya nonton. gitu. Istri saya nonton aja. Karena kan kalau saya ngajarin, saya pikir belum tentu mau. Karena kan saya Jawa, istri saya Palembang. Iya. Nah istri saya nyimak aja. Nah dia meraktekin tuh.
Baca Qurannya katam setiap malam. Dari jam 00 sampai subuh istri saya katam. Sekaligus itu 30. Iya, Masya 30 juz Allah. katam. Iya. Setiap hari istri saya katam. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Dia katam. Sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong. Sholat tobatnya nggak bolong. Tanggal 28 Februari, saya bilang sama istri saya, mau gak berangkat haji? Bayar sekarang 2025, berangkat tahun 2025. Kata istri saya, pasti bisa. Di mana Bu, bayar tanggal 28 Februari, bisa berangkat Mei 2025, nggak ada. Iya, biasanya Bisa kan furoda 20 juga nggak. Iya, 10 tahun ya Pak Haji biasanya 10 ya. tahun. Kalaupun visanya furodah Iya. setahun. Tapi karena dia dawamin baca Quran 12 juz, alhamdulillah saya bayar tuh ke travel. Mau berangkat haji bisa gak bos? Bayar sekarang 2025, nih tanggal 28 Februari, berangkatnya tahun 2025 bisa gak? Buat Pak Haji bisa. Berapa orang? 2. Istri saya sama anak saya yang bontot. Buat Pak Haji bisa. Kan Pak Haji kalau di YouTube bilangnya pasti bisa. Ini juga pasti Iya, bisa. iya, iya. Bener bos. Tanggal 29 Mei 2025 istri saya berangkat haji. 2025 kemarin. Kemarin, ini sekarang lagi di sana. Oh, Sementara Ruben Onsu nggak berangkat. iya, iya. Visa furodah ribuan orang nggak berangkat. Yang udah bayar 600 juta, yang udah bayar 800 juta, yang udah bayar 500 juta, belum bisa. Visanya nggak terbit. Tapi istri saya udah berangkat Karena dan yakin terbit. itu kali apa? Nah, maksud saya gitu. Kita harus yakin. Plus paksain baca Quran 12 juz. Pak Haji saya pernah saya cuma prakteknya, mohon maaf ya, izin dulu sama Pak Haji, saya nggak izin dulu sama Pak Haji. Saya ngerjain itu nyoba-nyoba gitu 12 juz. Saya sebelum dagang nasi tuh bisa tuh 12 juz sampai 15 juz Pak Haji. Tapi setelah nyobain udah dagang, saya nggak kuat, ngantuk Pak Haji, karena saya kan paginya harus masak. Dilawan dong. Dilawan. Kan saya tanya istri saya, Mah, apa yang bikin bisa baca Quran khatam? Karena maksain. Maksain. Bonusnya dari papa nih, berangkat haji. Coba bayangin. Orang punya duit belum tentu bisa berangkat haji, bos. Betul. Orang mau berangkat haji belum tentu ada duitnya. Kalau kita baca Quran 12 juz, itu sama Allah digenepin. Kasih sehat, umur panjang, rezeki panjang, uangnya ada, travelnya ada, visanya ada. Coba Bapak lihat, nih di medsos. Banyak orang yang visanya furodah tidak bisa berangkat haji. Tapi istri saya dan putra saya berangkat. Berbarengan dengan satu pesawat sama Ivan Gunawan sama artis Surya. 29 orang satu pesawat. Sekarang Ruben udah, Onsu nggak udah berangkat. pulang sekarang udah. Belum. Oh, masih di sana. Masih di sana kan baru. Oh, Baru berangkat kemarin 29 Mei. Ini kan bulan Juni. iya. Tanggal 8. Belum pulang. Lagi kemarin di Mina. Nah maksud saya, coba bos paksain bos. Baca Quran wajib bos. Ini amit-amit jangan sampai ya. Amit-amit jangan sampai. Bapak meninggal. Ini saya tanya ya ibu. Bu, kalau bapak meninggal, bapak dikubur. Ibu mau gak ikut barengan dikubur sama bapak? Enggak. Tuh, denger ya Pak? Apa kata dia? Nggak mau dia. Nggak mau, katanya sehidup semati. Iya, itunya doang. Cuman, Kalau dikuburnya mah nggak mau oh bareng-bareng. bayangin bos, itu namanya istri kurang ajar ya. Duitnya mau. Mau, ya Pak Haji, benar. Ya Allah. Jadi teman bapak dikubur siapa? Baca Quran. Teman bapak dikubur baca Quran. Jadi orang yang baca Quran itu umurnya sampai 100 tahun. Orang yang baca Quran itu rezekinya panjang, kesehatan panjang, pernikahannya panjang, dan umurnya dia 100 tahun. Plus saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nggak pernah.
Coba lu praktekin. Kata dia gini Pak Haji, udah mama aja yang privat karena saya emang ngaji belum bisa, masih Lancar, terbata-bata. Paksain bos, soalnya nanti kalau udah meninggal beda kuburan. Paling baca dia mah setengah lembar doang Pak Nah Haji. ini buktinya kan bapak nggak mau baca Quran, nggak mau maksain. Terus bapak meninggal, ini yang bisa baca Quran, suruh nemenin di kuburannya nggak mau, coba bayangin. Itu kan namanya istri kurang ajar. Yang bener kan gimana sih? Harus mau Kuburan. dikubur bareng. Berdua-dua hidup-hidup gitu. Yang satu hidup, yang satu. Ya enggak lah Pak Haji. Cuma Pak Haji Deketin nih saja. Keh. Cuma Pak Haji saja kenal RDAY ini. Setelah ngaji saya menambah Pak Haji. Rajin. Rajin, gitu, oh, tiap rajin. Iya, malam. dulu kan nggak pernah Nggak pernah ngaji Pak Haji. Pernah Jadi cuma pengantin baru. Ya ngaji Per- sih tapi jarang-jarang. cuma ngaji pernah Pak Haji, cuma pelang sekali sehari ngaji, pelang tidur ngaji. Oh, belang-belang. Iya, belang cuma ngaji. Kalau Sekarang terus tiap mulai malam. rutin, sejak ini mulai rutin ngajinya gitu. Sama, Nggak pernah tapi ketinggalan. belum kayak orang 6-12 juz, cuma belum bisa Pak Haji. Paksain, Iya. ajarin dong bos, biar dia bisa baca Quran 12 juz, ajarin cara bacanya, tartilnya. Cuma kan ngantuk Pak Haji. Alah, lawan. Kawan ngantuk. Nih kan gue ulangi lagi nih, amit-amit jangan sampai. Jangan sampai. Bos meninggal, nih lo tanya bini lo, ibu mau gak nemenin dia di dalam kubur? Gak mau, ini kan aduh istri kurang ajar nih bos. Walaupun sesoleh apapun Pak Haji nggak mungkin ngikut ke dia. Oh, gitu aja, Pak tuh. Haji. Masa bapak ngandelin baca Quran dari istri, bapak juga harus baca. Masing-masing ya Pak Haji. Masing-masing. Jadi bapak ya baca, ibu ya baca. Nanti bapak ya buat pahala bapak, ibu buat pahalanya ibu. Soalnya Pak Haji nggak bisa disambung siang ya harus malam Nggak aja. boleh. Karena ini udah diuji sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bacanya satu malam 30 juz dari jam 00 sampai subuh. Paginya dia jadi saudagar. Jualan gitu. Jualan, apa yang dijual nggak pernah nggak. Barang busuk aja laku jadi duit. Kalau kita kan barang busuk dibuang. Dibuang. Kalau Abdurrahman enggak, barang busuk dibeli. Apa tuh contohnya? Kurma. Kurma busuk dibeli untuk obat. Nah mau saya, ibu coba begitu. Ini udah dipraktekin belum sih Pak Haji sama tamunya Pak Haji? Udah. Udah. Ada tamu saya orang Pekalongan. Hobinya beli baju afkir yang udah nggak keluar modelnya lagi. Dia beli murah-murah banget. Dia kumpulin di gudang. Alhamdulillah ada gempa bumi. Banjir, tanah longsor. Nanti bajunya dibeli sama pemerintah. Buat apa? Buat nyumbang. Yang namanya nyumbang kan baju nggak lihat. Yang penting baru, masih ada mereknya. Model dia nggak penting. Dia beli tanpa ditawar sama pemerintah. Harganya setinggi langit. Karena pemerintah lagi butuh, nggak ada stok baju. Nah dia yang punya gudangnya di Pekalongan. Dia beli satu gudang untuk nyumbang. Gunung Merapi meletus. Makanya dia kalau ada musibah, alhamdulillah. Oh iya. Iya, buat penduduk Magelang, Muntilan itu musibah, tapi buat dia alhamdulillah. Dapat rezeki gitu. Iya, rezeki. Oh. Nanti dibeli sama pemerintah bajunya. Coba Bapak bayangin, buat orang lain musibah, buat Bapak rezeki. Boleh gak? Ya boleh kan banyak. Pak, gempa bumi, banjir, tanah longsor. Yang bersyukur siapa? Pabrik beras Pak, kenapa orang ngirim beras? Pabrik Indomie, orang ngirim Indomie. Peternakan telur, orang ngirim telur. Banjir di Bekasi. Semua kerendam banjir, yang bersyukur siapa? Pabrik elektronik. Pada beli kulkas, Baru semua Pak Haji. pada beli TV, pada beli elektronik semuanya. Tuh, yang bersyukur siapa? Bengkel mobil, karena banyak mobil yang kerendam. Kok begitu Pak Haji? Bukan kok begitu, emang nyatanya kok. Dan kita nggak minta sama Allah, tapi Allah kasih tuh rezeki. Lewat apa? Lewat musibah orang itu. Mobilnya kebanjiran, akhirnya dijual murah. Yang untung siapa? Showroom mobil bekas. Dia beli baru lagi. Yang untung siapa? Sales mobil baru. Cuman yang gak ganti cuman pasangan hidup.
Padahal kerendam banjir. Jangan Pak. Alat kelaminnya medok. Coba Bapak di Bekasi, banjir Pak. Apa nggak istri alat kelaminnya mekar? Tetap dipakai lagi tuh ya kan, walaupun dicuci bersih ya, pakai rinso. Yang penting servisannya Pak Haji. Hah? Servisannya. Jadi maunya saya Pak, paksain baca Quran. Bonusnya apa kemarin baca Quran? Kan banyak yang pada privat. Alhamdulillah Pak Haji dengan adanya banjir di Bekasi, toko elektronik saya ludes habis diborong orang. Ada yang beli kulkas baru, ada yang beli TV baru, ada yang beli elektronik baru, komputer baru. Kenapa? Karena kebanjiran. Pada beli sofa baru, pada beli kasur baru. Karena apa? Karena kebanjiran. Coba bayang, yang pada untung siapa? Bengkel mobil. Nah, mau saya, Bapak paksain baca Quran. Nggak bisa, paksain. Ajarin bos, gimana tartilnya biar cepat bos. Ya, izin Bapak. Jadi, tapi baca bisa Pak Yan ya? Bisa ya. Cuman cepetnya Cuman aja. cepetnya. Jadi, Cepetnya. melatihnya dari surat yang kita hafal. Yang paling gampang kan inna a'toina kal kausar. Surat sejuta umat. Semua hafal, sholat pasti dibaca. Iya. Jadi kan inna a'toina itu kalau di Quran ditulisnya 1 baris setengah. Iya. Nah, artinya kalau kita bisa baca inna a'toina itu 1 menit 10 kali, berarti kita bisa 12 juz. Ngukurnya kan begitu, ya kan? Oh, iya. Karena 1 halaman itu kan ada 15 baris. Iya. Nah, 15 baris. Jadi kalau inna a'toina itu terbaca 1 menit, berarti kita 15 baris itu. Kalau 1 menit 15 baris. 15 baris kan, kalau bacanya secepat baca inna a'toina. Tapi kalau kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kau. 1 malam baru 1 juz nggak nyampe. Betul? Iya, tapi kalau bacanya minimal inna a'toina kal kautsar. Sudah gak cepat. Cepat lagi inna a'toina kal kautsar. Kalau 12 juz inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kalau bacanya seperti itu 1 menit bisa 10 kali inna a'toina. Latih bacanya seperti itu pakai inna a'toina. 1 menit diukur. Kalau 2 menit, kalau kita membaca inna a'toina 10 kali 2 menit, berarti kita 1 halaman 2 menit. Berarti 1 lembar Quran itu berarti 4 menit. 4 kali 9. Berapa 4 kali 9? 36. Berarti 36 menit atau setengah jam kita dapat 1 juz. 1 juz 9 lembar kan? 1 juz itu 9 lembar. Jadi latihannya seperti itu dulu. Tapi baca dulu pelan-pelan, nanti lama-lama hafal, lama-lama tambah lancar, karena sudah pernah baca, bacaan kedua lebih cepat, bacaan ketiga lebih cepat lagi. Nah gitu. Dia nggak tahannya ngantuk. Nah lawan Bu. Di mobil Sekarang aja gede ngantuk. Di Sekarang mobil gede aja. ngantuk apa gede hajat? Gede hajat. Iya, jadi kalau bilang 12 juz nggak mungkin, itu mungkin. Gitu, Bapak, mungkin. Jadi kalau kita menghitung 1 jam dapat 2 juz, itu berarti semalam kita 10 juz. Tapi kalau kita bisa 2 jam 5 juz, berarti kan 2,5. Berarti 1 jamnya dapat 2,5, enggak usah 3 juz, 2,5. Kalau saya 1 jam 3 juz. 1 jam 3 juz. Ya sudah, berarti bisa kan berarti? Bisa pernah. Tinggal Cuman melawan ngantuknya itu.
pakai tabok, pakai Udah, remakson. udah minum susu, udah minum apa makan roti supaya. Kenapa sebelum ngaji nggak ngemot alat kelamin suami? Nah itu Pak kagak itu mah belum pernah. Nah, harus Kan itu belum wajib. disabdain Pak Haji. Nah, wanita yang sebelum ngaji diemot alat kelamin suami sampai subuh tidak akan ngantuk. Nah saya kalau ngemot itu kalau dia mau ke Kenapa? pasar Pak Karena Haji. kalau ngantuk dia nyodok. Kalau dia mau ke pasar mau saya emut dulu tuh Pak Haji. Iya. Iya itu Wow, baru iya. Kalau kameramen. Mau, dasar kameramen. Ngantuk dicocolin Pak Haji. oh ya gitu. Iya, gitu. Tapi pada saat ibu meraktekin, ketawa gak, senyum gak bu? Coba Iya bu. kadang suka digini, ih apa sih aku kalau udah dimut gitu udah, dia mah seneng Pak Haji. Seneng. Dia pengennya lama. Ya, sama sama saya. Saya kalau lama Sama. takutnya muncrat Pak Haji. Gak apa-apa dong. Nggak enak-enak. Ye, kalau ibu telan, usia ibu seperti gadis usia 20 tahun. Dulu pernah Pak Haji suka nelenin dulu pengantin anyar. Oh iya. Ya dulu itu pernah itu. Coba praktekin Pengen bu. nyobain kayak apa gitu. Ibu usia berapa sekarang? Beda 5 tahun ya Bi, 50 ya Bi? Iya. 50 Ibu dia 50. 53, iya. Ibu 50, bapak 53. 53. Nanti ibu seperti gadis usia 20 tahun. Masya Allah. Apa itu Jadi bisa kalau Pak ibu, Haji? nanti kalau ibu jalan sama suami, nanti orang memperkirakan bapak jalan sama cucunya. Tuh. Coba praktekin. Bisa? Insya Allah bisa. Sampai keluar ya. Waduh. Harus. Pak, kalau nggak keluar lapor saya. Pak Haji, nanya dulu. Kalau saya ngaji sampai subuh, saya siangnya juga nggak kuat belanja ke pasar Pak Haji. Bos, jangan langsung dipaksa, latihan dulu. Kenapa saya ngomong begini? Karena ini udah dipraktekin sama Abdurrahman bin Auf. Dia bacanya 30 juz, Bapak cuma baca 12 juz. Ini udah dipraktekin sama istri saya. Coba Bapak praktekin, jadi jangan sekaligus, bertahap dulu. Emang orang naik sepeda langsung ngebut? Jatuh dulu, latihan lagi, jatuh lagi. Emang main badminton langsung lomba All England? Enggak, latih tanding dulu ke Korea, latih tanding dulu ke Cina, latih tanding dulu begitu. Jadi nggak sekaligus bos. Ya betul. Betul Pak Haji. Pelan-pelan Pak Haji ya. Hah? Pelan-pelan gitu ya. Iya. Maksudnya 3 juz gitu terus meningkat Setuju. lagi besok 4 gitu. Iya. Terus bos. Nanti ujung-ujungnya 12 juz. Saya mau Pak, Bu, di usia kita 50 tahun, karena ini saya 55. 58. Oh. Maju. 57. 57. Nah mau saya, kita di usia 50, duit ngejar Nah, kita. itu dia maunya itu Pak Haji. Ya gimana kan belum caranya? dipraktekin. Tapi itu Pak Haji cocok, apa tuh saya dagang nasi cocok. Cocok. Terus suami saya jahit masih cocok. Cocok, Oh. cocok. Ini kan hanya permulaan doang. Oh gitu. Permulaan aja. Nanti ke depannya udah enggak duit ngejar kita. Udah enggak nanti duitnya ngejar kita. Cuman perlu kesabaran kita. Iya, namanya proses. Kalau lu buru-buru namanya protes. Protes. Gue maunya proses. Kedua, paksain gimana caranya, gue nggak mau tahu. Pokoknya lo harus romantis sama pasangannya. Gimana Pak Haji romantisnya? Ibu wajib nawarin nenen sama suami. Itu tiap pagi nawarin. Tiap hari ya? Iya. Oke. Kalau mau Wah, Belum nyampe baru ya semenjak Mana itu. minyak? Semenjak bulan puasa belum ini. nyampe sebulan Pak Haji. oh belum sampai Iya kan sebulan. kita baru tahunya juga sekarang Oh, Pak iya, Haji, iya, baru iya. di Ngira jalan. itu 3 bulan, baru sebulan dia. Oh iya, Ya. pokok tawarin nenen tiap hari. 2, wajib kalau bapak makan disuapin sama istri. Jadi disuapin pakai tangan. Nah, disuapin pakai tangan. Dan orang yang nyuapin pakai tangan sama suaminya, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Amin. 2 ya. 3, bapak wajib kalau pipis nggak boleh cebok sendiri. Ibu yang nyebokin kalau di rumah. Kalau di luar ya nggak bisa.
Bapak mesti nyebok sendiri, tapi kalau di rumah wajib ibu yang nyebokin. Keempat, bapak wajib kalau mandi nggak boleh mandi sendiri, harus dimandi sama istri. Dan istri nggak boleh telanjang bulat, pakai daster. Nggak boleh pakai BH. Haji nggak itu boleh tugas pakai saya, cadar. tugas istri gitu buat suami. Iya, mandiin. Diwajibkan. Wajib. Waduh. Istri yang mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Pak Haji kan dia sehat. Hah? Kan dia sehat, nggak ini bisa mandi sendiri. Coba ibu lihat. Orang tua yang hobinya mandiin bayi, Ya. rezekinya nggak pernah putus. Ada aja rezekinya, coba lihat. Tapi kan kita udah nggak punya bayi. Nah anggap aja ini bayi. Oh gitu. Anggap aja ini kita jadiin bayi tabung. Nggak apa-apa kan Pak? Oh dia mah seneng kalau gitu kan seneng dia mah Pak Haji pasti. Tapi Maunya ya. mandiinnya ibu nggak boleh pakai BH dan nggak boleh pakai celana dalam. Kenapa? Karena kalau suami tercinta pengen megang nenek nggak susah. Kalau suami pengen ngeremes alat kelamin ibu nggak susah. Itu maunya seperti itu. Maunya saya. Iya. Kok Pak Haji tahu? Karena kan pada saat istri saya pakai BH susah saya. Nggak boleh. Pada saat pakai celana dalam kejepit-jepit nih jarinya. Nggak boleh. Jadi saya permudah aja. Dan untungnya siapa? Bapak yang dulu yang ngerintis saya. Nggak enaknya aja. Terakhir. Paksain kalau ML. Paksain. Bapak bisa keluar pada saat ibu di emot. Itu wow luar biasa. Bisa Pak? Insyaallah coba. Mau? Dia mah pasti Pak mau, cuman sayahnya ini. Harus Bu, lihat hasilnya Bu. Itu dibuang kan kalau udah masuk dibuang. Jangan dong, telan dong. Lihat deh, ibu nanti awet muda seperti usia 20 tahun. Nanti kalau bapak jalan sama ibu, kemanapun berdua, seperti bapak jalan sama cucunya. Ibu yang menang banyak. Pak, cucunya cantik banget bapak. Tuh, menang banyak kan. Berarti bapak kelihatan udah sepuh kan. Nah, terakhir. Saya mau bapak nanti di usia 50 atau 60 tidak usah ngejar duit, tapi duit ngejar kita. Seperti apa? Ajarin tuh yang tidak boleh tuh, yang punya sifat 18. Ajarin. Biar duit ngejar kita. Mana? Ajarin. Ya Bapak Ibu, Iya. Ajarin. yang dipegang Bapak Ibu ada rangkuman Pak Haji dari sifat-sifat yang sekian puluh, sekian ratus sifat yang dipunyai manusia, dirangkum Pak Haji dalam sifat 18 yang paling familiar, paling sering biasa kita lakukan. Itu yang dirangkum Pak Haji. Banyak sifat-sifat sebetulnya kan, tapi dirangkum dalam 18. Bapak Ibu, 18 itu Apa tuh? adalah sifat yang Hmm. harus kita hindari. Ini apa? Karena itu sifatnya setan. Hmm? Tidak disukai oleh Hmm? Allah. Oh, Tidak sop-sopan. disukai oleh Allah. Karena sifat setan, sifat negatif. Allah menciptakan jiwa kita, diri kita di dalamnya diisi oleh Allah dengan jiwa. Di situ terilhami kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebelumnya bahwa Allah menciptakan jiwa kita itu dengan sempurna. Bahkan Allah bersumpah terhadap jiwa. Enggak ada bersumpah terhadap hidung yang mancung. Kuciptakan hidungmu dengan semancung-mancungnya, maka jaga, enggak ada. Tapi jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha. Di surat Wasamsi. As-Sams. Wasamsi wa duhaha. Ketemu wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa. Allah bersumpah terhadap jiwa kita. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Kita diciptakan jiwa kita ini dengan sempurna. Maka maunya Allah itu harus qad aflaha man zakkaha. Supaya apa kita jaga ini? Supaya kata Allah, supaya kamu beruntung, supaya kamu bahagia, supaya kamu sejahtera,
supaya kamu kaya raya, bisa menikmati kehidupan dengan gembira. Itu maunya Allah. Dengan cara apa kata Allah? Zakaha, disucikan, dibersihkan, berarti dijaga. Orang Allah sudah menciptakannya sempurna. Nah ini dijaga. Jangan dikotori. Jangan dikotori. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti kamu akan merugi, kamu akan buntung, kamu akan sengsara, kamu akan menderita kehidupanmu di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Dassaha, karena kamu mengotorinya. Kotorinya hati dengan apa? Dengan sifat-sifat yang 18 ini. negatif itu. Negatif itu salah satunya rangkuman Pak Haji di 18 sifat itu. Ini Pak Ustadz, Siap. ngerjain kapan Ustadz? Ya. Ngerjain kapan waktunya ngerjain ini? Waktunya harus setiap detik, tidak ada di kiri kita. Misalkan Caranya malam atau siang. harus setiap Setiap detik kita detik. tidak boleh ada itu. Jadi itu kan sifat, saya contohkan begini. Sifat negatif pada 18 itu seperti Bapak Ibu motoran berdua boncengan ke arah puncak. Yang liuk-liuk ya. Yang liuk-liuk maunya mesra. Ya, maunya mesra. Ada Tapi gak bapak naik motor liuk-liuk di puncak, istri di belakang tangannya begini? Enggak ada peluk. Enggak ada, pasti dipeluk dia. Apalagi sambil megang alat kelamin. Merosot di atas, muncrat di bawah. hanya proses perjalanan Bapak Ibu dari puncak balik ke Bogor itu di ban motornya ada pakunya 18. Nyampe ke Bogor enggak kira-kira? Enggak. Enggak nyampe. 18. Jangankan 18, 10. Nyampe enggak ke hajat kita? Enggak. Enggak nyampe. Monting merosot. Satu aja Pak Haji. Enggak bisa. Nggak bisa. Bocor. Bocor halus. Satu malah nggak terasa malahan kan. Santai dengan tahu-tahu das. Monting motor. Mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Bocor halus tahu gak Pak Bu? Bocor halus tuh ngebatin. Sampai kapan ya gue begini terus ya, sampai kapan itu bocor halus. Komen tapi nggak dikeluarin, Keluarin. jadi batin. Nggak boleh dong. Oh gitu. Orang udah pasti terkabul kok. Bapak mimpi gak waktu umur 5 tahun nikah sama ibu? Enggak. Herannya dapet tuh pasangan kita yang luar biasa. Ibu waktu umur 10 tahun mimpi gak punya suami seperti ini? Enggak. Stok lama limited edition yang udah expired, gak keluar lagi 2026. Iya. Enggak. Jadi kita jangan bermimpi, pasti terkabul. Pasti. Tenang aja, pasti. Lanjut. Ya. Jadi kalau bocor halus ngeses, nggak dikeluarkan tapi Iya, iya. ngeses terus, Iya, ngebatin, bocor halus ngebatin. Jadi kita nggak jengkel tapi juga batin, Oh gitu. nggak diungkapkan tapi batin. Berarti enggak boleh Pak. Iya Nggak boleh, Bos. Itu Kalau istilahnya ngebatin Pak Haji, sama juga bocor nyindir halus. Allah. Hmm. Kalau ngebatin sama juga nyindir Allah. Lanjut. Ya, jadi maunya Allah tadi apa? Harus dibersihkan, disucikan. Maka kamu akan beruntung, sejahtera, bahagia, hidup kaya raya. Caranya Bersihkan. bersihkannya dengan Nah, bersihkannya dengan yang pertama, ucap syukur selalu antara bangun tidur sampai tidur kembali. Tiada apapun yang kita pikirkan kecuali harus bersyukur. Baca alhamdulillah. Maka secara syariatnya Pak Haji ngajari kita untuk bacanya 999, 27 kali. Tapi hakikatnya, ma'rifatnya itu di batin kita itu terus keluar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi apapun ucapannya yang
Walaupun batin, tidak keluar dari lisan. walaupun tidak keluar dari lisan itu otomatis nafas kita nafas alhamdulillah. Alhamdulillah.